Bener sih, kalau Takato yang mulai serius itu ketika dia sudah muak dengan semuanya dan menghabisi setiap orang yang dilihatnya sebagai gangguan. Soalnya, dia dan Tomochika cuma pengen keluar dari tower itu, namun tetap saja ada yang menghalangi mereka. Seperti apa nih muka-muka yang sudah dihabisi sama Takato? Makanya, yuk tonton alur cerita anime Sokushichi Gaseki Shigite episode ke-6. Enjoy ya teman-teman! Masih di atap tower di mana Takato dan Tomochika masih berpikir bahwa mereka harus cepat-cepat untuk turun dari tower. Ketika ingin turun, mereka udah diikutin oleh Lionel dan Rick. Tapi tiba-tiba ada si cewek mage teman Lionel yang ada memanggilnya. Dia ada meminta batu maaf Lionel untuk mengembalikan mana yang dia miliki. Namun karena hanya dia yang bisa memakainya, jadi tidak ada artinya untuk si cewek mage. Semasuknya mereka bersama ke dalam tower, dapat terlihat kalau sudah banyak orang yang terkena jebakan dan sudah mokat. Hal itu tentu saja menguntungkan untuk kelompok mereka, karena mereka tinggal menghindari jebakan yang tersisa saja. Sayangnya nih, si Lionel yang terkenal memang sial, selalu saja terkena jebakan, namun tetap masih bisa hidup karena dia bisa menggunakan batu kristal maafnya sebagai sumber kehidupannya. Tomochika dan menyarankan dirinya untuk selalu memegang batu di tangannya agar aman. Dengan percaya diri, dia pun langsung masuk ke ruangan sendirian dan langsung berteriak, alias dia terkena sial lagi. Rick langsung saja bergegas masuk untuk melihat keadaan dari Lionel. Tapi dia langsung bisa saja menemukan seorang perempuan yang bernama Teresa yang ternyata adalah mantan kesatria Raja Suci juga, di mana dia sudah didiskualifikasi karena sudah banyak membunuh orang. Tapi dia masih bisa mengikuti ujian yang baru. Rick ada langsung meminta Tomochika dan Takato untuk pergi saja dari situ. Tapi Tomochika langsung memperingatkan Rick bahwa ada banyak benang yang terpasang di ruang sempit itu. Dengan rasa pahlawannya, Rick langsung saja menahan serangan dari Teresa. Tomochika yang melihat pertarungan yang benar-benar pertarungan di sini, ada mulai berpikir dan mengatur ulang mengenai persepsinya mengenai sistem dalam pertarungan. Tapi ketika sedang serius dalam pertarungan ini, kita sampai lupa bahwa ada si Takato di belakang yang langsung saja membunuh Teresa tanpa basa-basi. Untuk sebagian teman-teman penonton, mungkin sudah menganggap ini ceritanya monoton banget, tapi buat saya masih seru untuk melihat skill mautnya si Takato ini ya teman-teman. Takato langsung saja berjalan ke sebuah tangan yang sedang memegang batu di mana tangan itu milik Lionel. Tubuhnya di mana? Ya ada di belakang tangannya yang sedang merintih kesakitan dan meminta untuk mengambilkan tangannya kembali. Setelah sembuh, mereka akhirnya bisa melanjutkan perjalanan sampai ke lantai 98 yang menjadi checkpoint area netral. Takato langsung saja menyarankan untuk lebih baik mereka berpisah saja di sini, meskipun nantinya masih harus saling membunuh. Rick pun berpikir itu ide yang bagus, namun dia ada khawatir mengenai Takato dan Tomochika yang kekhawatirannya itu tidak diperlukan ya teman-teman. Lionel yang langsung saja memesan kamar dan masuk ke kamarnya, tersisa Tomochika dan Takato saja. Sayangnya ketika mereka memesan, kamar yang tersisa hanya satu. Jadi mau tidak mau, mereka harus memakai kamar yang sama untuk tidur pada malam itu. Ketika sudah masuk ke kamarnya, Tomochika yang mulai tersipu malu karena mereka akan tidur berdua saja. Dengan ledekan dari Mokomoko, Tomochika semakin jadi mengenai tidur bersama dengan Takato. Tapi nyatanya, Takato langsung saja berganti baju, tidur, dan mulai tepar karena terlalu lelah. Tomochika yang melihatnya jadi tidak malu dan melanjutkan proses mereka untuk langsung tidur saja. Di kamar sebelah, ada si Lionel yang menunggu waktu tengah malam langsung saja mendapatkan hadiah baru berupa gacha ultra rare. Sayangnya ketika dibuka, dia malah kedatangan si Dewi yang mereinkarnasikan dirinya dan membuat tempat itu menjadi titik respawnnya dia kalau mati. Jadi dia akan bangun di tempat paling berbahaya, semisalnya dia meninggal lagi. Memang ya, sial si Lionel ini. Di sisi lain, ada si ahli pedang yang sedang mengamati progres pada tower. Si pengelola ada merasa penasaran dengan jumlah kematian dan jiwa itu tidak sesuai dengan yang ada di atas data, alias tidak seimbang. Namun ahli pedang bilang, biarkan saja, dan hanya fokus ke barrier kedua saja yang seharusnya masih cukup jiwa untuk menahan miasma jahatnya.
Di tempat lain, ada kandidat Sage yang sedang bertarung, yaitu ada Saito Rikuto yang diberikan kekuatan oleh dewa dan membuat desa di hutan monster dan hidup dengan tenang. Tapi dia malahan diserang oleh perempuan yang bernama Hayanose Aoi, yang kelihatannya dia ditugaskan untuk menghabisi Rikuto. Aoi memiliki kekuatan Just World, di mana dia menggunakan kekuatan sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan lihat. Aoi sendiri langsung saja dengan mudah menghabisi Rikuto. Setelahnya, dia langsung bisa mendapatkan misi baru untuk menghabisi Takato dan Tomochika. Dalam perjalanannya, ternyata dari jauh ada si teman Takato dulunya, yaitu Daimon Hanakawa, yang ternyata ketika ditinggal di hutan terlarang ada ditolong oleh Rikuto dan tinggal bersama-sama. Namun setelah Rikuto meninggal, dia pun ada langsung mengejar Aoi untuk ikut kembali ke Takato, di mana dia ternyata lagi tidur dengan empuk di bantal Tomochika yang besar. Tapi bukan itu yang jadi fokus utamanya, melainkan Mokomoko yang nyangkut di tembok. Hal ini bukan tanpa sebab ya, itu dikarenakan kelihatannya tower itu ada menghisap jiwa orang yang sudah meninggal. Makanya Mokomoko yang pengen kabur malah kehisap ke tower. Takato yang dengan cepat membantu untuk membunuh target yang menghisap Mokomoko yang membuatnya selamat dari serapan tower itu sendiri. Setelahnya, Takato ada membuat Tomochika untuk bersiap karena setelah ini dia akan mulai serius dan tidak segan-segan untuk dengan cepat menghabisi orang lain. Tomochika yang mendengarnya ada langsung bilang oke-oke aja, karena dia juga sudah siap dari awal dan sudah terbiasa. Apalagi dia ada berpikir kalau dia itu tahu diri kok karena sudah sering ditolong. Tapi dia ada berpesan untuk tidak terlalu sering dilakukan oleh Takato. Anehnya, ketika mendengar hal itu, Takato merasakan feeling yang panas di dalam badannya dan mukanya itu mulai memerah, bagaikan orang yang sedang kasmaran ya teman-teman. Setelahnya, kembali ke Aoi dan Daimon yang sedang diserang naga emas. Aoi bisa dengan mudah untuk menggunakan skillnya untuk membuat si naga emas jadi tidak bisa terbang, tapi masih bisa merangkak dan memakan tangan Daimon. Untungnya saja si Daimon bisa memulihkan tangannya karena dia memiliki job sebagai healer. Ketika si naga emas ini sedang ingin menyerang lagi, tiba-tiba lehernya terputus karena diserang oleh agresor dari dimensi lain. Agresor ini langsung saja mengisap pikiran dari si naga emas. Sepertinya si agresor juga sedang mencari Takato melalui naga ini. Yang jadi masalah adalah, saya takutnya itu naga emas yang lagi menyerang Aoi dan Daimon itu adalah si Attila yang sudah kita lihat sebelumnya. Mudah-mudahan bukan ya. Nah, Aoi yang melihat agresor sedang berjalan menuju tower ada langsung mengikutinya juga karena dikiranya mungkin mereka bisa menemukan Takato dan Tomochika di tower itu. Kembali ke Takato, mereka udah sampai ke dalam ruangan dan langsung saja disamperin oleh seorang cowok yang mengaku sebagai pembuat tower dan jebakan yang ada di dalamnya. Takato langsung saja ngasih tahu kalau mereka itu ada pengen keluar saja, namun dilarang dan si cowok itu tidak percaya kalau mereka akan keluar baik-baik. Tentu, Takato yang malas ngeladenin langsung saja memokatkan si cowok pas lagi mau ngomong. Hal itu membuat peringatan yang besar pada ruang kontrol karena barrier pertama tidak stabil akibat pembuat tower yang ikut mokat. Di sisi Rick yang sudah bisa menghabisi lawan-lawannya ada bertemu dengan Lionel dan si cewek mage yang sedang membuat Lionel untuk bertarung dan mendapatkan poin. Untungnya kan, si Lionel ini bisa mendapatkan poin akibat mendapatkan armor tambahan dari gacha sebelumnya. Walau pada ampas semua pas gacha-gacanya, tapi ya kali ini beruntung banget si Lionel. Kembali ke Takato dan Tomochika ada dihadapkan pada ruangan yang berbentuk kolosium untuk bertarung, di mana ada dua perempuan yang sedang mengadu pedang, dan di belakang perempuan kelinci ternyata ada calon Sage yang bernama Masaki, yang tentunya punya bawahan cewek semua ya, tipikal MC isekai. Mokomoko ada menanyakan apa yang akan mereka lakukan ketika melihat pertarungan itu, namun Takato langsung saja bilang kalau itu bukan urusan mereka. Ketika para perempuan itu bertarung, si Masaki ada menyadari kalau si cewek bertudung putih itu adalah cewek yang sedang menyamar. Pas dibuka, ternyata si cewek memiliki ras setengah iblis yang bernama Theodisia. Saat sedang mau klimaks pertarungan para cewek ini, Takato langsung saja menyela dan berteriak dengan bilang, "Permisi, apakah mereka boleh lewat?" Tentu banyak dari orang-orang itu yang lagi serius menyadari kehadiran mereka. Masaki yang sok jagoan itu langsung saja mengajak Takato dan Tomochika untuk ikut bertarung. Namun Takato bilang kalau poin mereka saja rendah sekali, jadi tidak mungkin atau tidak cocok untuk ikut bertarung juga, tapi tetap saja dipaksakan untuk ikut bertempur. Takato ada menanyakan si Theodisia pendapat ya.
dan dijawab bahwa terserah mereka mau bagaimana. Berbeda dengan kelompok Masaki yang memaksa untuk bertarung sudah mulai bersiap nih dengan ancang-ancangnya. Sudah pasti pas mau bertarung itu Takato langsung saja membinasakan mereka dengan satu kata. Apalagi Takato yang mulai kesal ada langsung membuat Masaki yang sedang terdiam dan ingin menyerang langsung mokat begitu saja. Setelahnya, Theodisia yang melihat Takato yang membuat musuhnya mokat dengan cepat ada langsung manggil mereka dan mulai meminta bantuan kepada kelompok Takato. Takato yang melihat Tomochika langsung bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Tomochika langsung saja bilang untuk lebih baik ya dengerin aja dulu mau apa si cewek ras setengah iblis ini ya teman-teman. Oke, itu aja untuk alur cerita Sokushi Cheat ga Sakyo Sugite episode ke-6. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika suka dengan video ini silahkan di subscribe dan di like videonya. Mari bertemu kembali di video lainnya. Bye-bye.